Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, ini kami Tuhan hamba-hambamu datang ke hadapan-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, bahkan juga pemeliharaan-Mu Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya, melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat dikasih Tuhan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah, lakukanlah dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Ya, jadi dengan segenap hati artinya kita melakukannya dengan tulus, ikhlas, tidak grundel. Apapun ini bisa bicara banyak hal. Ya, bisa tanggung jawab di pekerjaan, bisa tanggung jawab di rumah tangga, bisa tanggung jawab di pekerjaan Tuhan, di gereja Tuhan, ataupun hal yang lainnya. Intinya apapun yang kamu perbuat, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia seringkali akan berbuat sungguh-sungguh, melakukan sungguh-sungguh ketika dilihat manusia. Ya, ketika ada pimpinan kita ya atau orang yang memperhatikan, wah berusaha semaksimal mungkin sebaik-baiknya karena ada yang memperhatikan. Ya berharap dapat pujian, berharap dapat promosi, berharap dapat upah lebih gitu kan. Tetapi ya kalau tidak ada, seringkali orang santai, mengerjakannya ya seenaknya sendiri. Saudara aku dikasih Tuhan, jangan demikian. Lakukan segala sesuatu yang memang dipercayakan untuk engkau kerjakan, seperti engkau melakukannya bagi Tuhan. Ya, kalau untuk Tuhan kita nggak bisa sembarangan. Lakukan yang terbaik. Ya, nggak ada yang lihat sekalipun. Ingat, Tuhan maha melihat. Jadi artinya kita akan sungguh-sungguh melakukannya. Dalam hal apapun, mari segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, mari lakukan dengan segenap hati. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberi upah. Jadi artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita. Apa yang menjadi bagian kita? Bahkan seandainya sekalipun ada yang curang, bagian kita diambil orang. Itu gak jadi berkat bagi orang yang mengambil. Sementara kita kehilangan, bagianku diambil orang. Percayalah bahwa kalau Tuhan sedang menentukan upah bagi kita, apa yang diambil digantikan oleh Tuhan. Dan ingat, jangan membatasi bahwa upah yang dimaksud Tuhan ini, ini materi, ini berkat, ini uang. Tidak selalu. Ya, bisa saja itu berupa hal yang lain. Ya, artinya berkat Tuhan bisa juga kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, keberhasilan dan lain sebagainya. Intinya, kalau kita melakukan sungguh-sungguh setiap tanggung jawab yang harus kita kerjakan,
Tuhan yang akan memberikan upah bagi kita. Kristus adalah Tuhan dan kita hamba. Perhatikan, posisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan ketika kita melakukan tugas yang dipercayakan itu. Dan Dia Tuhan yang baik, yang pasti akan memberkati, memberikan apa yang sepantasnya yang menjadi bagian kita, karena kita sudah melakukan apa yang baik dengan segenap hati. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi ini bukan hanya hal rohani saja, bukan hanya pelayanan harus segenap hati. Ya betul, harus. Ya, melayani Tuhan harus dengan segenap hati. Tetapi bukan hanya itu. Mungkin kau berkata, aku ibu rumah tangga, apa yang bisa aku lakukan? Lakukan tugasmu sebagai ibu rumah tangga dengan segenap hati. Memasak misalnya, berikan yang terbaik buat anggota keluarga, suami dan anak-anakmu. Engkau sebagai kepala keluarga demikian juga. Ketika engkau bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan bahwa engkau punya tanggung jawab. Ya, jadi ketika engkau sungguh-sungguh melakukannya seperti untuk Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkati hidupmu. Ya, jadi intinya dilihat orang atau tidak, diperhatikan atau tidak, ya, dinilai orang atau tidak. Ya, lakukan dengan segenap hati. Sekalipun mungkin juga kita sudah sungguh-sungguh, tidak dianggap. Tenang, yang menentukan upah bagi kita bukan hanya bos kita, pimpinan kita, ya bukan, tetapi Tuhan. Ya, kalau pimpinan kita atau perusahaan tempat kita bekerja, institusi tempat kita bekerja, ya memberikan gaji sekedar, ya seperti yang sesuai perjanjian atau kesepakatan atau mungkin ketetapan. Tetapi kalau upah yang dari Tuhan lebih dari sekedar materi, ya. Jadi mari lakukan apapun yang dipercayakan untuk kerjakan, lakukan dengan segenap hati. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati akan apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, jangan sekedar melakukannya karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin dinilai orang. Tapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Diperhatikan atau tidak, dilihat atau tidak, lakukan yang terbaik. Ya, dengan demikian maka Tuhan akan berikan upah yang sepantasnya bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan untuk kerjakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami perbuat. Kami melakukan dengan segenap hati seperti kami melakukan bagi Tuhan. Bukan manusia. Karena kami tahu untuk Tuhan kami tidak sembarangan. Untuk Tuhan kami pasti lakukan yang terbaik. Se-excellent mungkin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menentukan upah yang sepantasnya untuk kami. Kami percayakan Tuhan, apapun yang kami kerjakan, mohon tuntunan pertolongan-Mu. Mampukan kami selalu melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Misalkan aktivitas kami hari ini, mohon penyertaan dan berkat-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.